siap memburu harapan baru, penuh semangat yang menderu, walau terkadang. Dari 1.700 jadi 100 orang ikutan. Yang 100 orang itu audisi lagi, akhirnya di callback tahap 3 untuk mainin salah satu tokoh Pak Nandar yang dimainin sama Budi Dalton. Oke. Di filmnya. Iya, di filmnya. Jadi kerjanya tuh setiap hari Latihan itu kerjanya karena mengasah instrumen keaktorannya itu. Jadi ketika dapat karakter karena kita udah latihan setiap hari, ya itu liburannya itu bermainnya tuh di situ gitu. Yang kemarin aja waktu Jakarta Move-In, ada proses di mana Ogut sampai minjem uang buat berangkat latihan. Iya. Darah-darahnya begitu ya? Darah-darahnya begitu. Setiap latihan turun dari kereta ke tempat latihan jalan kaki. Tahun kemarin menurut gua salah satu prestasi juga Kiki bisa ikutan di teater musikal. Ya, di Cek Toko Sebelah. Itu kan menurut gua gimana ya Ki, dari teman-teman teater kampus Bogor yang istiqomah nih. Kan hitungannya jari ya Ki ya. Berapa orang paling lah. Salah satunya Kiki nih. Kok bisa tergabung ke sana gitu. Dan ada niatan untuk ke sana gitu. Kalau Jakarta Move-In kenapa Ogut akhirnya bisa masuk situ juga? Itu nggak tahu ya. Ogut memang ngikutin Jakarta Move-In dari 2018. Oke. Dari 2018 kenal di Instagram waktu itu ada yang ngasih tahu bahwa ada kelompok teater musikal di Indonesia, anak-anak muda gitu. Keren lah gitu. Kebetulan baru mentasin musikal Petualangan Sherina. Siapa yang nggak tahu Petualangan Sherina kan di filmnya gitu. So Ogut ikutin kan Instagramnya, pengen banget nih gitu. Cuma waktu itu belum kesampaian karena Ogut masih kuliah. Sampainya lulus di 2021 gitu. 2021 Agustus, Ogut sebelum lulus tuh ngechat Jakarta Move-In. Ogut bilang ingat banget 14 Agustus. Nanti setiap ada produksi akan ada audisi gitu, baik untuk pemain atau untuk jadi kru gitu. Entah cast atau kru yang tetap dua-duanya ada audisi gitu. Akhirnya 2022 Agustus kemarin tanggal 30 Oktober sampai tanggal 14 Agustus itu dibuka pembukaan. Ogut ikutan audisinya nyanyi sama nari waktu itu. Cuma Ogut ngirimnya audisinya yang nyanyi doang gitu karena kebetulan juga bisa dikit gitu ya. Dari sekian banyak yang ikut audisi, alhamdulillah Ogut masuk ke tahap walk-in audition tuh kayak tahap 2 gitu. Dari 1.700 jadi 100 orang ikutan. Yang 100 orang itu audisi lagi, akhirnya di callback tahap 3 untuk mainin salah satu tokoh Pak Nandar yang dimainin sama Budi Dalton. Oke. Di filmnya. Iya, di filmnya. Ini alhamdulillah lolos dan kemarin kebetulan main teater Jakarta, Bang. Aduh. Itu yang dimimpikan. Tapi kan kenapa gua tanya tentang Jakarta Move-In ya? Kalau teman-teman teater kampus atau teater Bogor gitu ya mengikuti festival Jakarta kan sepertinya itu mah sudah bukan biasa ya, maksudnya prestasi juga. Tapi untuk secara personal lo Kiki, makanya gua tekenin Kiki masih masih istiqomah gitu Ki. Nah sekarang kan lu udah lulus nih, taruhlah lu sekarang berkarir di keaktoran ini ya. Menjaganya kayak gimana Ki? Kalau teater UKM kan atau kampus itu kan latihan rutin ya. Ada produksi. Nah ini sekarang sendiri nih solo karir nih. Bagaimana menjaganya Ki? Itu Ki. Itu. Menjaga intensitas gua. Kedisiplinan gua. Gue perlu disclaimer dulu ya. Gua pengen jadi aktor tuh. Gue pengen jadi aktor bukan berdasarkan ingin terkenal atau apa-apa gitu, Mang. Tapi berdasarkan Ogut cinta sama dunia seni peran. Ini memang terkesan alay, lebay gitu klise gitu ya. Tapi itu yang Ogut rasain. Ogut bener-bener menikmati perjalanan ketika Ogut memainkan peran, mencari sisi-sisi manusia yang lain kemudian Ogut mainin. Itu yang membuat Ogut bener-bener kayak kasmaran gitu, rasanya kayak bener-bener cinta gitu. Akhirnya
Ogut memutuskan pun, kemudian akhirnya kita tadi ya bagaimana cara menjaga hasrat kita sebagai aktor ya dengan mencari ruang, mencari ruang-ruang perform gitu kan. Kalau Ogut udah nggak di kampus ya, jadi Ogut nggak punya kesempatan untuk main di kampus lagi. Jadi akhirnya menjaganya dengan audisi, kemudian mencari kelompok-kelompok yang kira-kira mau ada pentas, Ogut ikut audisi ya kayak gitu-gitu, syuting juga Ogut casting dan lain-lain gitu. Kemudian cara untuk kita menjaga dan tetap konsistennya ya kayak kerja aja. Ogut ngelihat dunia keaktoran karena Ogut melegitimasi diri sendiri gitu ya. Akhirnya yang dilakukan pun kayak kerja gitu. Lu jadi aktor, kerjaan aktor apa sih? Latihan. Ada kan ada 4 modal dasar tuh ya. Apa pikiran, perasaan, tubuh dan suara gitu. Nah, itu aja yang lu kerjain tiap hari. Ogut baca buku sebagai modal tambahan Ogut, pikiran Ogut gitu, data-data yang Ogut punya biar wawasannya semakin luas. Kemudian latihan, olahraga, olah tubuh, olah rasa ya berarti meditasi. Itu aja yang Ogut lakuin. Jadi ketika Ogut akhirnya bertemu dengan karakter-karakter yang Ogut mainin, yaitu sebagai liburan kalau kata Yayu Unru. Liburan. Jadi kerjanya tuh setiap hari latihan itu kerjanya karena mengasah instrumen keaktorannya itu. Jadi ketika dapat karakter karena kita udah latihan setiap hari, ya itu liburannya, itu apa bermainnya tuh di situ gitu. Lu pernah mengalami kejenuhan sih? Jenuh ketika nggak ada job. Misalnya kan apa ya? Kita taruh ini segmented banget ya, apa minor pekerjaan lah, ini pekerjaan minor lah gitu, bukan berarti ini mayor ketika kita udah punya punya nama ya. Ini kan menuju ke sana Ki ya, amin. apa pernah nggak sih lu mengalami kejenuhan gitu, sedangkan lu bersolo karir gitu dan lu berada di Bogor yang notabene-nya apa ya, industrinya belum terlalu terbentuk betul, apa seperti teman lawan bicara atau teman diskusi gitu. Sedangkan yang lebih dekat kan Jakarta gitu. Mengalami kejenuhan itu nggak sih Ki? Mengalami. Terus lu ngatasi gimana? Biar tetap istiqomah nih gitu ya. Kalau Ogut ada Ogut liburan sendiri kan tadi kan kerja ya. Liburannya gitu gimana? Kalau ketika jenuh, Ogut selalu mikir apa alasan, selalu balik lagi alasan kita memutuskan untuk hidup di jalan ini gitu, untuk memutuskan berkarir di jalan ini, itu kan panjang ya Mang. Kita butuh usaha, butuh effort gitu untuk sampai akhirnya kita pageh gitu, ajeg muncul bahasa Sunda tema ya, kurang pakem, ya udah gue hidup di sini. Ogut nginget itu aja. Lagi pula kalau kata Panji Pragiwaksono, dia bilang kejar cita-cita lu, kejar mimpi lu. Kalau lu mengubur mimpi lu itu, suatu hari dia bakal bangun dalam bentuk penyesalan. Ogut nggak mau itu. Ogut nggak mau nyesel ketika nanti udah tua. Jadi ini agak melankolis sih memang. Tapi ya kejenuhan itu harus dilewatin menurut Ogut. Menurut Ogut kejenuhan itu harus dilewatin dengan menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan itu latihan. Terus istiqomah dalam membaca buku untuk memperbanyak wawasan, sama ngobrol sama orang sih. Kalau ngobrol sama jadi selama ini dengan sudah dijalani ngasihin kan bisa hidup selama ini bisa berhidup dari kantoran udah apa ngasihin ke iya maksudnya tentang ngasilin apa ya? Gitu. Akhirnya kita ngomongin soal ekonomi ya. Gitu. Ngasilin segini Ogut yang masih merintis gitu, itu cukup. Kalau dibilang cukup banget. Tapi pada akhirnya ada masa-masa tersulitnya juga gitu. Ogut tuh paling gak suka kalau ada orang gimana? Kalau ada orang yang ngomongin, "Woi, sekarang udah sukses lo ya," gitu. Ogut lebih suka kayak gini. Kita ngobrolnya bagaimana Ogut bisa ada di titik ini. Ogut lebih suka itu. Dulu ada masa jangankan yang dulu, yang kemarin aja waktu Jakarta Move In. Ada proses di mana Ogut sampai minjem uang buat berangkat latihan.
Iya. Darah-darahnya begitu ya? Darah-darahnya begitu, Iya, setiap iya. latihan turun dari kereta ke tempat latihan jalan kaki. Iya. Itu bener, Mang. Iya. Itu wah, itu bener-bener ya kalau kalau dibilang kita bener-bener apa kerja keras mengejar mimpi kita tuh Ogut ngerasain itu di situ. Syuting hujan-hujanan, berangkat cuma tidur 3 jam sampai tumbang. Ogut pernah Pernah ya? bener-bener sampai ada di titik Ogut udah nggak punya uang buat berangkat, ngepres Tapi tetap uang, berangkat. tapi tetap berangkat. Lu pernah bolos nggak kemarin? Latihan kemarin? Nggak pernah bolos, Nggak pernah. cuma 2 kali nggak latihan, itu pun karena sakit tumbang. Oh, sakit. Nggak pernah. Gue bener-bener kalau kata Stanislavski, Apa? aktor tuh harus punya kayak disiplin kayak tentara, dia tuh harus punya disiplin besi. Gitu. Tapi kalau ngomongin ini apa Ki yang lu menghasilkan, pernah storyin tuh? Iswadi ditanya ya. Hmm. Temennya ditanya gitu. Nah itu keren. Lu hidup nggak sih di dunia seperti ini? Ya lu nanya gua ini masih hidup. Simpelnya gitu ya, maksudnya di situ kan apa ya? Dari Biar mantap aku. dari kutipan sederhana kayak gitu, kayaknya dia ditanya seperti itu udah ribuan kali kali ya. Iya. Ribuan kali gitu. Lu hidup dari mana di dunia kesenian? Iya, katanya gitu kan. Ya yang kau tanya ini orang mati apa orang hidup? Iya, gitu. Katanya gitu. Seru gitu. Saya capek mengejar dunia, mengejar uang. Sekarang saya putuskan uang yang mengejar saya, katanya. Iya, Gitu. apa? Ini timur banget lah ya, mungkin timur Iya. banget. Keluarga. Keluarga. Wow. Apa support atau backstreetan sampai sekarang gitu. Support Banget. ceritakan Support boleh Ki. banget. Gitu. Lu bagaimana merayu mereka ataupun mencari ridho mereka gimana itu? Orang di tua dunia tuh kalau menurut Ogut ya, orang tua tuh cuma butuh bukti. ini. Oke. Orang tua ketika orang tua kita nggak percaya sama kita dengan apa yang kita lakukan, itu karena kita belum bisa memberikan bukti. Akhirnya Ogut memutuskan untuk hidup di dunia keaktoran, melegitimasi diri Ogut sebagai aktor dan ingin hidup di dunia seperti ini karena ada bukti-bukti. Ini agak berlebihan, nggak apa-apa kali ya. Nanti jujur. Iya, Ya, Ogut berusaha jujur. Jadi ada beberapa tahap fase di mana kayak Tuhan memberikan tanda-tanda sebagai ini kayaknya jalan gua deh gitu. Dari mulai Ogut masih kuliah, Mang. Iya. Tapi diberi kepercayaan untuk menjuriin IAC. Ini ada momen. Oh, iya. IAC. IPB. Ogut masih kuliah waktu iya, itu. Ya memang belum apa-apa Iya. gitu. Tapi gue teh pakuan Iya, gitu. iya. Tapi menjuriin apa event IPB Art Contest teater Iya. gitu, bukan monolog. Itu sebagai tanda. Terus kemudian sutradara terbaik itu baru pertama nyutradarain. Kemudian itu Ogut jadiin sebagai tanda juga. Dan banyak lagi yang lain lah yang kemudian Ogut pikir kenapa gua harus ragu ya untuk memutuskan hidup gua gitu. Kayak Tuhan udah memberikan tanda-tandanya, jalan-jalan yang udah Ogut tempuh, tapi alhamdulillah memberikan hasil. Kenapa gua harus ragu gitu. Nah itu juga kemudian yang memberikan orang tua Ogut kepercayaan sama Ogut bahwa Ogut mau hidup di jalan yang kayak gini gitu. Film udah berapa Ki? Kemarin baru bikin portofolio Iya, tuh berapa Ki? Boleh Ki? ada. Kalau film yang bener-bener komersil banget belum banyak sih, Mang, baru 2 atau 3 gitu. Tapi yang film-film dulu tuh yang Yang maksudnya apa namanya, film-film pendek Iya, kayak pendek, gitu-gitu 10. Pokoknya total ya nggak banyak lah. Belum lebih 10 lah. Banyak orang yang juga bergantung hidupnya dari jasa-jasa keaktoran, pantomim, voice over dan yang lainnya. Kalau kita ngerusak harga, ya itu ngerusak industrinya juga.